Yang belum mengaktifasi akun Cortex-nya sudah bisa mengaktifasi sendiri dari rumah ya. Jadi ketika kawan pajak memerlukan layanan di Cortex, kawan pajak sudah bisa menggunakan. Memang Cortex ini bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mari berdansa, ikuti irama. Cakep. Anggap saja dunia milik berdua. Perkenalkan saya Riyama Dan saya Monica, penyuluh pajak di KPP Pratama, Jakarta Sawah Besar 2. Dengan senang hati, pada kesempatan hari ini, kami berdua menemani kawan pajak dalam Potek Saberdu. Wah, senang sekali ya Kak, kita kembali menemani kawan pajak. Mudah-mudahan kawan pajak sekarang dalam keadaan sehat dan tetap semangat di tengah-tengah kesibukan menjelang liburan lebaran ya Kak Mon ya. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas terkait apa nih Kak? Saya mau balas dengan pantun ya Kak Riyama ya. Oh, cakep. Silahkan. Di ruang tamu, adik duduk hening. Cakep. Pantengin TV, nonton T-Rex. Artinya, Kami berdua hadir karena ada yang lagi happening. Yuk, mari kita sama-sama ngobrolin tentang Cortex. oh iya, ternyata yang akan kita bahas adalah Cortex. Ya, kita sadari dan seperti yang kita saksikan di berbagai medsos ya Kak, lagi happening ya, banyak warawiri terkait dengan Cortex. Jadi kawan pajak kan sudah tahu dari 1 Januari kemarin Cortex sudah resmi diimplementasikan sebagai sarana untuk kawan pajak melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Iya. Gitu. Dan di KPP juga sudah ramai sekali ya Kak, didatangi oleh kawan pajak untuk meminta bantuan untuk bisa mengakses Cortex. Namun di tengah-tengah kesibukan kawan pajak tentunya, apalagi belakangan ini mengejar deadline supaya kerjaannya selesai sebelum libur ya. Nah, kita sadar bahwa tidak semua kawan pajak bisa datang ke KPP untuk dibantu oleh petugas pajak ya Kak. Nah, dalam hal ini kawan pajak boleh mencoba sendiri dari rumah dan kita mencoba memberikan informasi-informasi nih lewat Potex kali ini. Bagaimana caranya untuk akses Cortex-nya kawan pajak supaya kawan pajak bisa mencoba dan berhasil di rumah ya. Mudah-mudahan dengan mengikuti Cortex ini kawan pajak nanti berhasil login ke Cortex kawan pajak. Nah, sebelum kita mulai nih menjelaskan terkait dengan tata cara untuk akses ke Cortex-nya, kita bagi dulu nih Kak ke dalam 3 kondisi. Yang pertama adalah bagi kawan pajak yang telah memiliki NPWP, baik yang statusnya aktif maupun non-efektif, dan sudah pernah login atau akses ke DJP online. Jadi kata kuncinya sudah pernah login DJP online. Dan yang kedua, kawan pajak yang sudah punya NPWP tapi belum pernah login ke DJP online. Dan juga bagi kawan pajak yang merupakan istri yang menjadi satu kesatuan dengan NPWP suami dan sudah didaftarkan di data unit keluarga suami atau family tax unit di suami. Oke, yang ketiga adalah bagi istri yang belum terdaftar dalam data unit keluarga suami. Tapi dia mungkin membutuhkan, misalnya dia sebagai direktur misalnya di sebuah perusahaan. Dia akan menjalankan Cortex. Nah, dia membutuhkan akses untuk login ke Cortex-nya. Baik, kita langsung ya Kak. Untuk kondisi pertama yaitu wajib pajak yang sudah memiliki NPWP dan sudah pernah login atau akses ke DJP online. Untuk cara akses Cortex-nya yang pertama adalah silahkan kawan pajak masuk ke laman https cortexdjp.pajak.go.id. Sekali lagi, https cortexdjp.pajak.go.id. Ketika kawan pajak sudah masuk ke laman Cortex, di situ akan ada halaman untuk login untuk kawan pajak tadi yang sudah pernah login DJP online. Caranya dengan mengetikkan ID pengguna itu dengan NIK kawan pajak. Jadi mulai tahun 2025 ini NPWP
NIK itu sudah diberlakukan sebagai NPWP. Sudah bukan yang 15 digit Sudah lagi ya, bukan Kak, yang ya? 15 digit lagi. Untuk kawan pajak yang orang pribadi ya, itu Iya. loginnya, ID penggunanya adalah NIK-nya. Sedangkan untuk kawan pajak yang badan, itu ID penggunanya NPWP badan yang 15 digit ditambah 0 di depan. Iya. Ya. Nah, itu kata sandinya itu bisa menggunakan kata sandi DJP online ya. Kemudian masukkan pemilihan bahasanya, itu ada 2 pilihan, Indonesia dan Inggris. Kemudian masukkan captcha-nya. Setelah itu klik login. Itu langkah pertamanya buat kawan pajak yang sudah pernah login di DJP online. Tapi ingat, Kak, banyak tuh kawan pajak yang lupa password DJP online-nya. Mungkin karena digunakan hanya sekali setahun ya, jadi lupa. Nah, bagaimana nih kalau misalnya kawan pajak lupa password DJP online-nya? Bisa login ke Cortex kah? Tetap bisa kawan pajak, jangan khawatir. Nah, di bagian bawah, di bagian agak bawah itu ada lupa kata sandi. Untuk kawan pajak yang pernah akses DJP online dan lupa kata sandi, klik aja bagian lupa kata sandi. Nah, baik kawan pajak yang tadi login masih ingat password DJP online maupun yang mengklik lupa kata sandi, kawan pajak akan dibawa ke laman permohonan ubah kata sandi. Ya, seperti tampak di layar ya kawan pajak ya. Nah, itu silakan input lagi ID penggunanya menggunakan NIK atau NPWP 15 digit ditambah 0 depan untuk kawan pajak badan. Kemudian pilih tujuan untuk konfirmasi perubahan kata sandi. Jadi perubahan kata sandi ini akan diberikan link seperti itu kawan pajak. Kawan pajak bisa memilih apakah melalui surat elektronik atau melalui nomor gawai. Nomor gawai ini akan mengirimkan SMS ke nomor handphone yang terdaftar pada DJP. Dipastikan ada pulsa ya, Kak ya? Betul, karena dia ada biaya ya. Nah, kawan pajak, jika kawan pajak memilih surat elektronik, di halamannya itu akan muncul seperti clue gitu, alamat elektronik email yang tersedia dalam di Direktorat Jenderal Pajak. Ya, email yang terdaftar ya, email kawan pajak yang terdaftar di database kita ya, Kak ya. Itu akan tampil ya. Nah, kalau misalnya nggak tampil, misalnya nggak tampil, berarti emailnya belum valid ya. Itu kawan pajak harus melakukan perubahan data ya, ke melakukan KPP. perubahan data ke KPP terdekat ya, betul. Nah, ketika sudah tampil itu jangan dianggap itu sudah ada gitu kawan pajak. Itu harus kawan pajak ketik ulang di situ. Jadi harus diketik ulang. Nih banyak nih kasus nih karena sudah ada tulisan seperti bayangan alamat emailnya. Jadi kawan pajak menganggap itu sudah terisi sehingga tidak diisi ulang oleh kawan pajak dan akhirnya tidak berhasil untuk login. Jadi kawan pajak diingat harus diketik ulang emailnya ya, sesuai dengan clue yang tampil pada tampilan permohonan ubah kata sandinya. Ya, setelah diinputkan emailnya, nah masukkan captcha-nya, lalu centang pernyataannya. Setelah itu kawan pajak boleh kirim. Ya. Gitu. Selain itu tadi untuk yang memilih menggunakan email ya kawan pajak. Lalu ada juga yang memilih menggunakan nomor gawai atau nomor HP-nya ya. Nah, sama saja nanti akan muncul konfirmasi. Tujuan konfirmasinya adalah nomor teleponnya. Silakan diketik juga ya nomor teleponnya ya. Pastikan yang sudah tersedia situ memang nomor telepon yang bisa dihubungi ya. Ya. Dan lalu dimasukin juga captcha-nya, kemudian diklik pernyataannya. Lalu juga akan muncul notifikasi ke nomor HP-nya ya. Ya. Jadi baik yang ke email maupun ke SMS itu kawan pajak akan menerima link untuk melakukan perubahan kata sandi. Ya, tautan riset kata sandi ya. Nah, itu silakan kawan pajak klik. Nah, kawan pajak akan masuk ke laman perubahan kata sandi, ketikkan kata sandi yang diinginkan untuk login ke Cortex nantinya. Ya. Minimal 8 digit ya, minimal 8 digit, harus mengandung minimal 1 huruf besar, 1 huruf kecil, 1 angka dan 1 karakter khusus. Karakter khusus nih misalnya atau titik seperti itu kawan pajak ya. Iya, betul. Kemudian silakan diklik save ya untuk mengganti passwordnya. Kemudian kawan pajak akan dimasuk lagi bahwa sandinya, surat perubahan kata sandinya sudah sukses. Dan untuk kondisi kedua sekarang kawan pajak itu kawan pajak yang belum pernah
login DJP online, dan kawan pajak yang merupakan istri yang sudah masuk data unit keluarga suami. Nah, ini caranya berbeda ya kawan pajak ya, bukan dengan lupa kata sandi atau memasukkan kata sandi, tapi di bagian bawah itu ada menu aktivasi akun wajib pajak. Nah, silakan kawan pajak klik di situ, aktivasi akun wajib pajak. Ya, silakan setelah diklik di sana nanti akan ada beberapa data yang harus dipilih dan diisi oleh kawan pajak. Yang pertama akan muncul pertanyaan, apakah wajib pajak sudah terdaftar? Ya. Nah, kawan pajak silakan dicentang. Lalu silakan kawan pajak menginput nomor NIK-nya. Nomor NIK pada kolom nomor pokok wajib pajak. Ya. Lalu silakan diklik menu cari, nanti akan tampil data kawan pajak. Lalu kawan pajak boleh melihat data email dan nomor teleponnya. Dipastikan ini sudah tercentang hijau ya untuk untuk email dan nomor teleponnya. Kalau misalnya tidak dicentang hijau, tidak tercentang hijau statusnya, maka berarti ada data yang belum valid, sehingga kawan pajak boleh memilih atau mencentang lupa kontak yang terdaftar. Iya. Nah, jadi di situ kalau kawan pajak ternyata email dan nomor handphone yang kawan pajak masukkan tidak valid, klik aja lupa kontak yang terdaftar. Nah, masukkan email yang sekarang digunakan. Nah, itu setelah diketikkan, kawan pajak harus memverifikasi, akan terkirim kode verifikasi ke email yang didaftarkan. Demikian juga dengan nomor telepon baru yang akan kawan pajak gunakan, itu juga akan ada verifikasi ke nomor handphone. Ketika keduanya sudah terverifikasi, langkah selanjutnya adalah validasi foto. Jadi kawan pajak silakan ambil foto, swafoto ya. Swafoto ya, makanya untuk proses ini memang sebaiknya menggunakan laptop atau HP ya, karena membutuhkan kamera untuk swafoto kawan pajak. Ya. Nah, nanti juga akan divalidasi fotonya ya. Nah, validasi ini akan tervalidasi langsung ke sistem Dukcapil ya, Kak ya. Lalu ketika sudah valid fotonya, silakan kawan pajak mencentang surat pernyataannya, lalu diklik simpan. Itu langkah terakhirnya, centang pernyataan dan simpan. Ya. Setelah itu, kawan pajak silakan cek email kawan pajak. Di situ akan ada surat penerbitan akun wajib pajak. Jadi akan diterbitkan surat penerbitan akun wajib pajak. Di situ ada password akun. Password akun ini adalah password sementara kawan pajak, yang itu akan digunakan sekali saja untuk login ke Kortex, untuk bisa login ke Kortex. Jadi merupakan akun yang sementara saja kawan pajak. Ya. Lalu si kawan pajak silahkan login lagi ke Kortex ya, ke halaman utama. Di halaman loginnya silakan diinput ID penggunanya, yaitu NIK atau NPWP 16 digitnya, lalu diinput kata sandi sementara yang tadi diterima lewat email, lalu dimasukkan captcha-nya, lalu login. Nah, kawan pajak nanti setelah login akan muncul tampilan tetapkan kata sandi. Nah, di sini kawan pajak akan membuat kata sandi baru ya, yang sesuai dengan keinginan kawan pajak, mungkin supaya bisa dan gampang diingat oleh kawan pajak. Tentunya diatur juga bahwa kata sandinya tetap seperti yang awal, itu harus 8 karakter minimal, kemudian ada huruf besar kecil, ada simbol dan angka. Ya. Silakan diinputkan kata sandi yang diinginkan. Lalu dicentang pernyataannya dan dilanjut. Ya, selanjutnya ada diminta juga untuk input passphrase. Ini juga semacam kata sandi gitu, disamakan juga nggak apa-apa kawan pajak. Jadi kalau password itu tadi untuk login ke Kortex-nya ya, ke akun Kortex-nya. Sementara passphrase ini nanti adalah untuk pengganti tanda tangan elektronik ya. Setelah diinputkan, maka silakan kawan pajak klik simpan di bagian akhirnya. Ya. Nah, selesai ya untuk aktivasi akun wajib pajak untuk Kortex-nya bagi kawan pajak yang belum pernah akses ke DJP online maupun istri yang sudah terdaftar dalam Duk Suami. Ya. Selanjutnya kita akan masuk yang kondisi ketiga tadi ya kawan pajak ya, yang istri yang belum masuk
data unit keluarga suami tetapi ingin mengakses Cortex. Ya, betul. Caranya kita login ke laman cortexdjp.pajak.go.id. Lalu kawan pajak silahkan dilihat bagian bawah. Tepatnya di bawah menu login itu ada menu daftar di sini. Silakan kawan pajak diklik daftar di sini. Nah, nanti akan ada tampilan persiapan registrasi wajib pajak. Nah, kawan pajak silakan dipilih perorangan ya kalau untuk istri ya. Lalu akan ada pertanyaan, apakah wajib pajak sudah terdaftar dengan nomor induk kependudukan? Ya, kawan pajak silakan memilih ya, wajib pajak memiliki NIK. Nah, selanjutnya kawan pajak akan diberi pilihan apakah akan melakukan pendaftaran dengan aktivasi NIK atau hanya registrasi. Untuk kawan pajak yang tadi istri yang tergabung dengan suami, tentunya pilih hanya registrasi. Ya. Nah, selanjutnya kawan pajak diminta untuk memasukkan identitas kawan pajak. Itu silakan diisi semua yang ada dalam halaman tersebut. Semua yang bertanda bintang itu wajib diisi ya kawan pajak. Ya, harus dilengkapi. NIK, nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, kemudian agama, jenis kelamin, kemudian status pernikahan, jenis pekerjaan, nama lengkap ibu, ya, kemudian nomor kartu keluarga dan status anggota keluarganya. Ya, semuanya ini harus diisi lengkap ya. Nah, selanjutnya kawan pajak akan diminta verifikasi dari kontak wajib pajak. Silakan input email dan juga nomor telepon yang kawan pajak gunakan. Nah, ini kembali lagi melakukan verifikasi ya Kak. Akan ada kode verifikasi yang masuk ke email maupun telepon seluler kawan pajak. Nah, ketika sudah berhasil baru bisa ke langkah berikutnya. Nah, ini dimasukkan detail alamat wajib pajak. Nah, silakan kawan pajak inputkan sampai lengkap. Kemudian juga ada tadi alamat KTP, lalu juga ada alamat domisili ya Kak. Nah, kalau memang alamat domisilinya sama dengan KTP, silakan diklik copy from domisili. Nah, selanjutnya kan ada pernyataan kawan pajak. Silakan dicentang pernyataannya dan silakan diklik ajukan permohonan. Nah, sama seperti yang tadi aktivasi akun, kawan pajak juga silakan cek email akan menerima surat penerbitan akun wajib pajak dan di situ ada password akun yang akan digunakan untuk login ke Cortex. Ya, nah lalu silakan kawan pajak login ke Cortex sama stepnya dengan yang tadi Kak ya, login dengan menggunakan password yang sementara dan silakan ganti passwordnya dengan password yang kawan pajak inginkan. Ya, ini password 8 digit dan terdiri huruf besar, huruf kecil, karakter dan angka. Ya. Nah, selanjutnya ketika kawan pajak sudah berhasil login ke Cortex ya, apa nih yang harus dilakukan pertama kali nih setelah berhasil login ke Cortex? Ya, jadi kawan pajak ketika kawan pajak sudah berhasil login ke Cortex, itu yang harus kawan pajak lakukan pertama adalah mendaftarkan sertifikat digital, meminta sertifikat digital. Itu ada pada bagian kiri atas di portal saya kawan pajak, silakan klik di portal saya, kemudian ada menu permohonan kode otorisasi atau sertifikat digital. Nah, silakan kawan pajak klik di situ, isikan data namanya nanti secara otomatis muncul ya Kak ya. Lalu data emailnya juga akan otomatis muncul dengan nomor teleponnya selama datanya itu sudah valid dan terdaftar di database kita ya. Selanjutnya nanti silakan ada jenis sertifikat digital yang bisa dipilih oleh kawan pajak. Kawan pajak silakan mengisi kode otorisasi DJP. Kemudian kawan pajak silakan menginput paspres dan mengulang paspres yang akan digunakan sama dengan password tadi, ketentuannya juga 8 digit ya. Ya, sama 8 digit, terdiri dari huruf besar, huruf kecil, simbol dan juga angka. Ya.
Silakan diulang lagi konfirmasi paspresnya kawan pajak. Lalu dicentang pernyataannya. Kemudian kawan pajak akan berhasil untuk mendaftarkan kode otorisasi DJP-nya. Betul. Jadi kawan pajak sudah mempunyai tanda tangan elektronik ya. Iya, tapi ada step tambahan nih yang harus dilakukan oleh kawan pajak, yaitu kawan pajak silakan ke portal saya lagi, masuk ke menu portal saya, lalu pilih profile saya, kemudian pilih nomor identifikasi eksternal. Nah, di nomor identifikasi eksternal ini di sebagian kanan tuh ada 2 jenis, ada external identification number dan juga digital certificate. Silakan kawan pajak pilih yang digital certificate. Nah, biasanya pada saat sertifikat baru dibuat itu statusnya masih invalid kawan pajak. Nah, jadi kalau invalid belum bisa kawan pajak gunakan sebagai pengganti tanda tangan ya. Gitu. Bagaimana caranya biar valid? Silahkan kawan pajak klik menu periksa status. Ada menu periksa status di sana, silahkan diklik. Itu bagian paling kanan ya. Di bagian kanan. Kursornya boleh digeser ke kanan sampai muncul menu periksa status. Lalu silakan kawan pajak klik periksa status, nanti akan ada menghasilkan. Gitu. Silakan diklik juga menu menghasilkan ya Kak ya. Ketika sudah mengklik menu menghasilkan, ini sertifikatnya akan berubah dari menjadi valid menjadi valid. Jadi sudah siap digunakan ya. Siap digunakan. Itu dia tadi ya step-step yang perlu kawan pajak lakukan ketika kawan pajak pertama kali login ke akun Kortex kawan pajak. Cukup gampang sebenarnya Kak ya. Dan kita harapkan setelah menyaksikan podcast kita ini, kawan pajak yang belum mengaktifasi akun Kortexnya sudah bisa mengaktifasi sendiri dari rumah ya. Di tengah-tengah kesibukannya boleh dilakukan mungkin di sore hari atau malam hari ketika lagi lowong ya. Karena memang Kortex ini bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Jadi ketika kawan pajak memerlukan layanan di Kortex, kawan pajak sudah bisa menggunakan. Namun jika memang kawan pajak masih mengalami kendala untuk akses akun Kortexnya, kawan pajak juga dapat datang langsung ke KPP terdekat ya kawan pajak untuk dapat kami bantu langsung. Betul, kami buka setiap hari kerja ya kawan pajak. Ada helpdesk yang siap membantu kawan pajak semua dan semua pelayanan kami tidak dipungut biaya. Betul. Mudah-mudahan bermanfaat ya Kak obrolan kita pada kesempatan siang hari ini. Itu saja yang dapat kita sampaikan. Semoga bisa diaplikasikan ya oleh kawan pajak. Dan kami ingatkan sekali lagi kawan pajak, jangan lupa like dan subscribe akun YouTube KPP Pratama Jakarta Sawah Besar 2. Dan sampai jumpa pada podcast berikutnya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan.